Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man syara'a lana jihin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampuh oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Alim LCMA, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau dan berkahkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, materi yang akan dijelaskan yang pertama ialah struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Yang kedua, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-mubham dalam Al-Quran. Yang keempat, Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Yang kelima, ilmu munasabat. Yang keenam, asbah dan nadhair, ma'rifatul wujuh wan nadhair dalam ulumul Quran. Dan yang terakhir ialah metode tafsir dan klasifikasinya. Materi yang pertama yang akan dibahas ialah struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Islam. Mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam. Ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya ada dua. Yang pertama, umum, atau dalam bahasa Arab al-am, lafaz yang membawa arti umum dan menyeluruh tidak terbatas pada satu makna. Yang kedua ada larangan atau al-nahyi. Apa yang disebut dengan al-nahyi yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara atau perbuatan. Al-nahyi ialah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Yang ketiga ada ayat pasif khobar dan ayat aktif al-insya. Apa itu yang disebut dengan khabar? Yaitu ayat berita yang boleh jadi pembawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Ayat aktif yaitu ayat yang tidak membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Selanjutnya, fungsi sighah amar. Amar hukumnya asalnya menunjukkan perintah wajib tetapi banyak variasinya. Seperti salah satu dari sebagian daripada yang lain, variasinya ialah yang pertama adalah sunnah. Yang kedua irsyad, yang ketiga ibahah, yang keempat tahdid, yang kelima ta'jiz, yang keenam ta'dib, yang ketujuh doa, dan yang kedelapan ittihar. Fungsi sighah nahi. Hukum asalnya perintah untuk meninggalkan yang haram dan mempunyai tingkatan variasi makna. Sebagaimana yang telah lalu, fungsi sighah amar al-nahi juga memiliki beberapa variasi, yaitu yang pertama ada haram, yang kedua makruh, yang ketiga doa, yang keempat putus asa, yang kelima memberi nasihat, dan yang keenam menyatakan akibat. Kewajiban kita dalam belajar bahasa Arab yaitu ialah bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam. Untuk mengkajinya merupakan kewajiban khususnya bagi para peminat kajian usul al-fiqh. Beberapa faidah memahami bahasa Arab. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahasa Arab itu sangat penting karena dengannya akan mampu menyingkap segala hal yang umum dalam Al-Quran. Jika seseorang mendalami bahasa Arab, tentu akan hilang syubhat dalam dirinya atau akan hilang keraguan-raguan dalam dirinya. Dalam pandangan yang lain, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama, sedangkan mempelajarinya adalah wajib karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Tidaklah seseorang bisa memahaminya keduanya kecuali dengan bahasa Arab. Materi yang kedua ialah disiplin ilmu dalam Al-Quran.
Yang dibahas yang pertama adalah segala masalah ilmu sudah dibahas Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa yawma nub'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika 'ala haula'i syahida wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Solusi atas fitnah-fitnah yang terjadi. Nabi kita wa habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan akan terjadi maraknya dan banyaknya fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita jalan keluarnya, yaitu dengan Al-Qur'an. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, segala apa yang diucapkan dan dijelaskan atau diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari apa yang dipahami Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an, yaitu dari wahyu. Kategori ilmu terbagi menjadi dua, yaitu khabar yang benar, yang kedua empiris yang diikat dengan kehendak Allah. Landasan kehidupan bagi kita yaitu Al-Qur'an. Siapa saja yang menghendaki suatu ilmu, maka ia harus kembali kepada Al-Quran, karena di dalamnya terdapat khabar ilmu terdahulu dan yang akan datang. Apapun bidang ilmunya, maupun itu dari bidang ekonomi, psikologi, dan lainnya, maka kembalikan dan jadikan landasan dari semua aspek semua itu dengan Al-Quran. Selanjutnya kita masuk pembahasan materi yang ketiga dalam ulumul Quran, yaitu Al-Mubham dalam Al-Quran. Pengertian daripada al-mubham itu sendiri secara bahasa atau secara etimologi ialah merupakan isim maf'ul, abhama yubhibu ibhaman. Maupun secara terminologi atau secara istilah ialah semua lafaz dalam yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu yang tertentu. Fungsi daripada al-mubham itu sendiri ialah yang pertama adalah meringkas, yang kedua tidak terlalu manfaat, yang ketiga kasihan, dan yang keempat telah jelas. Yang kelima juga ada di ayat lain, yang ketujuh berlaku umum, yang kedelapan mengagungkan, dan yang kesembilan ialah merendahkan. Sebab adanya mubham, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan dicukupkan penjelasannya pada ayat lain. Kaidah materi al-mubham ialah yang pertama, tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubham yang telah diberitakan Allah, karena hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Yang kedua, pada dasarnya bahwa apa saja yang lafadznya mubham dalam Al-Quran, maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Yang ketiga, ilmu mengenai mubham tergantung kepada dalil nakli saja, dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu atau yang disebut juga dengan pendapat. Selanjutnya kita akan membahas materi ulumul Quran yang selanjutnya ialah Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Definisi dari Israiliyat ialah yang secara etimologi atau secara bahasa ialah bentuk jamak dari kata Israiliyah, sebuah kata yang dinisbahkan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam yang memiliki nama lain Israel. Maupun secara terminologi, secara istilah ialah pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ahli kitab. Kisah-kisah terdahulu ini banyak dinukil dari mereka yang telah memeluk agama Islam. Hukum meriwayatkan Israiliyat yaitu ada dua. Yang pertama maskutu'an dan marfu'. Maskutu'an ialah diam, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Sedangkan al-marfud ialah ditolak apabila kisah itu bertentangan dengan syariat Islam. Sikap para ulama terhadap Israiliyat. Yang pertama, memperbanyak kisah tersebut dengan sanad-sanadnya. Yang kedua, memperbanyak kisah-kisah tersebut tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Yang ketiga, ulama juga memperbanyak menyebutkan kisah-kisah Israiliyat dengan memberikan komentar dari apa yang disebutkan. Apakah kisah itu dhaif atau mengingkarinya. Yang keempat, para ulama juga sebagian mereka ada yang berlebih-lebihan dalam menolaknya. Sedangkan yang telah lalu kita jelaskan sikap para ulama
Sekarang kita akan menjelaskan sikap kita bagaimana kita menanggapi materi Israiliyat tersebut. Secara umum, apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat tidak memiliki faedah atau manfaat dalam agama. Karena semua apa yang berkaitan dengan Israiliyat adalah bersifat tambahan yang tidak diperlukan dalam memperbaiki keislaman kita. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara-perkara agama adalah haram. Materi selanjutnya, materi ulumul Quran, yaitu ilmu munasabat. Pengertian munasabat. Munasabat secara bahasa berarti ittisal, saling berkaitan, muqarabah, saling mendekati, mumatsilah, saling menyerupai. Bisa kita konklusikan dengan sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Para mufassir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran sehingga ada korelasi antara satu ayat atau surat dengan yang lainnya saling berkaitan tak terpisahkan. Cara kita untuk mengetahui munasabah, yang pertama kita harus memperhatikan tujuan pembahasan. Memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, kita juga memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, kita menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya ataukah tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulan hendaknya kita memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebih-lebihan. Fungsi ilmu munasabah yang pertama ialah dapat membantu memahami adanya takwil ayat. Yang kedua, dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, i'jaznya, menetapkan penjelasan. Yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya. Terkadang bisa juga disebut sebagai penjelas, penguat bagi ayat sebelumnya. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakangnya suatu peristiwa daripada ayat itu ataupun dari surah daripada Al-Quran. Yang kelima, dapat mengetahui alaqah antara khitam suatu surat. Pembagian munasabah. Yang pertama ialah munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat setelahnya. Yang kedua, munasabah antar awal surat dengan akhir yang sama. Yang ketiga, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Marhalah atau sejarah daripada ilmu munasabah. Yang pertama, hanya satu surah dikajinya. Yang kedua, mencari munasabah dari surah ke surah. Yang ketiga, secara totalitas dicari dengan utuh. Yang terakhir dari penjelasan ilmu munasabah, yaitu faedah kita mempelajari ilmu munasabah. Apa saja yang berfaedahnya dalam kita mempelajari munasabah? Yaitu kita bisa mengetahui relevansi antar hukum dan juga kita akan mengetahui sinkronisasi ayat dengan ayat lainnya. Materi selanjutnya dalam ulumul Quran yaitu isbah dan nadhair, atau disebut dengan dalam bahasa Arabnya ma'rifatul wujuh wan nadhair. Urgensi di dalam seseorang itu disebut seorang yang benar paham terhadap Al-Quran sampai dia mengetahui bahwa lafaz dalam Al-Quran itu banyak perspektif makna. Pengertian daripada al-wujuh atau al-asbah seperti kata apakah hanya bermakna ibu di dalam Al-Quran atau ada perspektif makna lain? Begitu juga dengan kata al-ummah, apakah hanya satu makna atau ada banyak perspektif makna dalam Al-Quran? Maka itu semua yang sudah dijelaskan disebut dengan al-wujuh atau al-asbah. Sekarang pengertian wan nadhair. An-nadhair itu berarti lafaz yang memiliki makna satu tetapi dari kesatuan itu memiliki cabang yang serupa atau yang sepadan. Contoh makna insan, manusia, maka itu mencakup siapa saja yang di situ masuk kategori insan. Yang penting dia adalah manusia, itu namanya yang mencakup. Contoh kata yang pertama bermakna ibu yang melahirkan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam
ayat yang lain dijelaskan itu bermakna induk dari segala sesuatu. Yang kedua, contoh al-ab bermakna ayah yang menjadi sebab kita lahir. Yang kedua bisa bermakna kakek. Yang ketiga bisa bermakna paman. Faidah kita mempelajari ma'rifatul wujuh wan nadhair, yaitu supaya kita memahami makna yang dikandung Al-Quran itu secara komprehensif atau secara menyeluruh. Materi yang terakhir dalam Ulumul Quran semester 1 yaitu metode penafsiran Al-Quran. Pembahasan yang pertama adalah mukjizat Al-Quran. Dibagi menjadi 3, ada yang bersifat imaterial, ada yang bersifat abadi, dan ada yang bersifat universal. Sejarah dari Abdullah bahwa ia berkata, ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 82, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Fungsi dari Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, Allah berfirman, la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Yang ketiga, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Madrasah tafsir. Pada zaman itu terbagi menjadi 3 madrasah. Yang pertama adalah madrasah Mekah, yang melahirkan mufassir terkenal seperti Mujahid bin Zubair, Sa'id bin Zubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus al-Yamani, dan Atta bin Abi Rabah. Dan juga ada madrasah Madinah yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Yang ketiga ada madrasah Irak. Di antara murid-muridnya yang terkenal atau juga disebut dengan madrasah Ibnu Mas'ud. Dan disitulah murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, ada Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah al-Sadusi. Materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya tafsir dan macamnya. Dipandang dari segi sumbernya ada 2. Yang pertama tafsir bil ma'sur. Apa yang disebut dengan tafsir bil ma'sur? Yaitu tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat atau tabi'in. Dan yang kedua ada tafsir bil ra'yi. Semua tafsir yang bersumber atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia, dan ini umum dibagi 2. Ada yang mamduh terpuji dan ada yang mazmum tercela. Perbedaan tafsir dan ta'wil. Tafsir menurut bahasa diambil dari kata al-fasr yang berarti penjelasan dan keterangan. Sedangkan at-ta'wil ialah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran dengan sebatas kemampuan manusia. Pengertian tafsir Bilal Isyari. Penafsiran dengan tidak memfokuskan pada makna lahirnya. Dengan kata lain, tafsir isyari adalah tafsir berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Dan juga ada syarat-syarat dalam tafsir isyari. Yang pertama, tidak ada pertentangan dengan makna lahir Al-Quran. Yang kedua, tidak mengklaim bahwa yang dimaksud adalah makna batin saja tanpa memperhatikan makna lahirnya. Yang ketiga, pentakwilan tidak terlalu jauh dan berlebih-lebihan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum syara' dan akal sehat. Yang kelima, adanya pembenaran syara' sebagai penganut. Syarat-syarat bagi seseorang, bagi siapapun untuk menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, akidahnya juga harus benar. Yang kedua, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Yang ketiga, memulai menafsirkan sebuah ayat dengan merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kelima, pemahaman yang cermat dan berhati-hati. Yang keenam, mengamalkan ilmunya.
Yang ketujuh, mencari kebenaran dan tidak mengedepankan suatu pendapat yang lemah. Yang kesembilan, tawadu dan tidak sombong. Yang kesepuluh, berlakuan baik. Dan yang kesebelas, ikhlas, tidak mengikuti hawa nafsunya. Segi cara menafsirkan terbagi menjadi empat, yaitu ada tafsir tahlili dengan salah satu kitab, yaitu tafsir Jalalain. Ada juga tafsir ijmali, ada tafsir al-maudu'i, dan tafsir muqarrin. Dan juga di sebagian tambahan ada juga tafsir al-maqasidi. Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran, yang pertama dan utama ialah masa hidup Rasulullah SAW. Yang kedua, masa sahabat dan tabi'in. Perkembangan yang ketiga baru pembukuan tafsir Al-Quran, yang mana terbagi-bagi. Yang pertama adalah fase pembukuan al-athar al-musannadah. Fase yang kedua adalah pembukuan athar tafsir secara terpisah. Yang ketiga, fase berbaunya riwayat tafsir. Dan yang keempat, fase pembukuan riwayat yang dibuang sanadnya dan fase tafsir bil ar-ra'yi. Tujuan kita dalam belajar tafsir ialah agar sampai pada tujuan yang mulia, dan hasil yang utama yaitu membenarkan terhadap kabar yang datang, memanfaatkan dengannya dan menerapkan hukum-hukumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki beribadah dengan Al-Qur'an ini dengan basirah. Penerjemahan Al-Quran, terjemahan harfiah yang pertama, yaitu menerjemahkan kalimat dengan sepadannya. Yang kedua ada terjemahan maknawi, yaitu mengungkapkan makna kalam dengan bahasa lain tanpa memperhatikan mufradat dan tartib. Dalam kita belajar, dan salah satu juga sebagai dalil kewajiban kita belajar tafsir, ialah ada di dalam surah, di dalam Al-Quran Allah firmankan yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang punya iman, yang mempunyai Islam di dalam dirinya. Materi selanjutnya yang akan dibahas ialah infiltrasi tafsir. Yang pertama yaitu desakralisasi Al-Quran, yaitu bagaimana mencermati berbagai perkembangan faham liberal di kalangan umat Islam tersebut. Setidaknya ada 3 aspek penting dalam Islam yang sedang gencar mengalami liberalisasi saat ini, yaitu yang pertama syariat Islam, yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga akidah Islam. Yang kedua yaitu Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Ghazwul Fikri, yang pertama orientalisme, yaitu menyerang pemikiran Islam. Yang kedua ada kolonialisme, yaitu yang menyerang ekonomi dan politik Islam. Dan misionari, yaitu agama Islam. Sumber otentik tafsir yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua ialah sunnah Nabi SAW. Yang ketiga pendapat sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang keempat ialah bahasa Arab dan ijtihad. Definisi ad-dakhil, yang pertama infiltrasi, yaitu penyusupan dan peresapan. Yang kedua penipuan dan kerusakan. Yang ketiga lawan kata dari al-asil. Yang keempat makar atau tipuan. Pengertian al-asil dan ad-dakhil secara istilah. Yang pertama, al-asil adalah sebuah penafsiran yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, perkataan sahabat dan tabi'in, dan akal yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pengertian secara istilah daripada ad-dakhil, kebalikannya daripada al-asil, yaitu penafsiran Al-Quran yang tidak didasari pada validitas sumbernya yang asli, dan ad-dakhil tidak mempunyai landasan yang kuat dalam agama. Faktor penyebab perang pemikiran. Yang pertama disebabkan faktor politik dan kekuasaan. Yang kedua disebabkan faktor kebencian dalam Islam. Yang ketiga disebabkan faktor fanatisme buta oleh sebagian kelompok. Yang keempat faktor perbedaan akidah mazhab. Yang kelima ialah faktor ketidaktahuan atau kebodohan para mufassir.
Penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya untuk bisa selalu menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Apabila ada yang kurang atau ada kesalahan atau kurangnya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan dan selalu mohon bimbingannya dalam kedepannya. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.